Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-muhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wa alihi. Untuk melengkapi, untuk biar lebih istiqamah, biar mendapatkan apa yang kita capai dari ilmu, dari akhlak, dari amal, ya, kita ingin membaca, ingin mengaji, mengkaji, menghayati, mengamalkan, ya, kitab, ya, kita baca kitab Nasha'ihud Diniyah wal Wasaya al-Imamiyah wal Wasaya al-Imaniyah Imam Qutb al-Aqsad Habib Abdullah bin Abi al-Haddad radhiyallahu anhu. Ya, biar semakin berkah, biar semakin paham, biar semakin ngerti, biar semakin tahu. Kita mohon, kita doa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita keluar dari majelis ini Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Keluar dari majelis ini Allah kabulkan hajat-hajat kita semua. Amin. Keluar dari majelis ini Allah mudahkan usaha kita, pikiran kita, kebaikan kita, istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari majelis ini kecuali menjadi semakin baik, menjadi semakin berkah, menjadi semakin sukses, menjadi semakin taat, semakin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Semuanya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tuqrimuni nuril fahmi wa tudkhili asbala hatta yufhama annaka ta'lamu wa a'lamu wa innaka anta alamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib nisyan nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah ya fatah ya ali ya fatah ya ali iftah alaina ruhal arifin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa ta'allum wa ta'lim wal istifadah wal ifadah ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darain amin ila anqal. Wa yanbaghi laka ayyuhal mu'min an tutaliba nafsaka bi tahqiqi hadhihi al-ma'ani allati dhakarnaha fi ma'na qawlika raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa kallif nafsaka al-ihtisafa biha wa la takna minha bi mujarradil qawli fa innahu qalilul jadwa wa in kana la yahlu an manfa'atin.
Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, seorang imam besar di zamannya Qutbul Ghas, memegang derajat kewalian tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan seyogyanya, wahai orang-orang yang beriman, ya. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau udah beriman pasti dia masuk udah muslim, ya. Kalau udah beriman berarti dia udah muslim. Kenapa? Karena syaratnya beriman dia harus muslim dulu. Nggak mungkin ya mau beriman kalau seandainya nggak muslim terlebih dahulu. Mukmin tapi kafir nggak mungkin, batil pasti. Nggak akan terjadi. Muslim dulu, ya. Udah muslim dulu. Muslimnya itu gimana? Muslim yang mukmin atau muslim yang bangsat atau yang biadab atau yang nggak baik atau yang tukang maksiat, ya. Ini muslimnya yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi semuanya muslim dan mukmin sejati. Amin. Muslim dan mukmin yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi mudah-mudahan kesuksesan buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wahai seyogyanya bagi kalian, wahai manusia yang beriman di jalan Allah, ya, hendaklah tuntut diri kalian, ya, tuntut diri kalian untuk menjalankan hakikat makna apa yang telah kami sebut. Dari makna yang sering kita dengar, yang sering kita kaji, yang sering kita bahas, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasul. Ya. Pahami dengan benar, pahami dengan betul, pahami apa maksud kata-kata tersebut, apa ilmunya, apa hikmahnya, apa yang tersirat dan tersurat di dalamnya. Saya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan saya, Islam sebagai agama saya, Nabi Muhammad sebagai nabi saya, sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho, ikhlas, tulus. Enggak ada Tuhan selain Allah. Enggak ada agama selain Islam. Enggak ada nabi selain Nabi Muhammad sebagai idola dan panutan kita. Yakinkan, mantapkan dalam hati dan jiwa kita semuanya. Jangan setengah-setengah, jangan ragu, jangan bimbang. Giliran orderan Gojek sepi, ya Allah mengerutu, ya. Tuhannya bukan Allah, Tuhannya duit jadinya. Awas, bahaya. Harus yakin, harus mantap. Harus mantap jiwa, mantap hatinya, mantap sanubarinya. Ya Allah, gini amat ya masuk agama Islam. Jadi ribet, jadi susah. Dikit-dikit sholat, dikit-dikit ngaji, dikit-dikit pengajian, dikit-dikit sholawatan. Jadi ribet amat ya. Lebih baik gak punya Tuhan sekalian, udah gak pernah sholat, gak pernah ibadah. Awas, yakinkan agama Islam itu dengan ikhlas dan tulus itu dalam hati kalian, benar-benar agama kita semuanya. Ya, saya ada nabi selain Nabi Muhammad, ya banyak. Ada nabi Tukimin katanya, ya. Kang Cendol jadi nabi, coba itu pengikutnya baru 1-2 orang, ya. Itu nggak tahu pikiran dari mana. Kenapa? Karena nggak meyakini bahwasannya Nabi Muhammad adalah idola kita, nabi kita, utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, ya. Ini penting. Kalau bukan ngaji, pembangunan mental jiwa dan hati kita, gimana kita dapat ilmu? Itulah yang sering tanamkan. Berapa banyak sekarang masjid di sekitar Jabodetabek itu? Banyak masjidnya, sangat banyak. Cuma susah orang diajak ke masjid. Sholat 5 waktu, apalagi sholat subuh. Mending nyampe 1 shop 2 shop. Kadang-kadang cuma imam sama makmum doang. Masjidnya bagus, lantai 3, marmer lantainya, ya. Tapi nggak ada kajiannya, kayak kumpulan. Bimbingan mentalnya nggak ada.
bimbingan rohaninya nggak ada, mengutamakan pembangunan fisik, ya jadinya begitu. Yatafakharuna fil bunyan, bermegah-megahan dalam bangunan, lebih-lebih fil masjid. Masjidnya bagus-bagus, besar-besar, terbuat dari kaca, ya tingkat ini dan sebagainya, cuma sepi dari penghuni, sepi dari kajian, sepi dari ilmu, sepi dari zikir, sepi dari sholawat. Sayang. Ya, ayo tanya, rumah kayak istana, ya, rumah kayak istana, cuma apa-apa dilarang, kira-kira enak kan? Daripada rumah gubuk, tapi boleh makan sembarang, bisa ketawa, bisa kediri, enak mana? Rumah istana sama rumah gubuk? Enak gubuk, tapi enak, freedom, merdeka, rapi, banyak kegiatannya. Apa aja boleh dimakan. Sementara istana banyak peraturannya, banyak ininya, banyak itunya, banyak begini begitu dan sebagainya. Susah. Gila. Nah, ini sangat penting, bimbingan mental, bimbingan rohani itu melebihi dari bimbingan fisik, daripada pembangunan fisik. Itu lebih penting. Itu sering ditekankan sama gurunya. Kadang-kadang orang sekarang, oh masya Allah, masjidnya lantai 3, masjidnya pakai marmer, masjidnya bagus, masjidnya begini segala macam. Bangga-banggaan, boleh sah-sah aja. Tapi yang lebih daripada itu isinya, orang-orangnya, manusianya. Rame nggak tuh masjid? Ada pengajiannya nggak? Ada sholawatannya nggak? Ada sholat berjamaahnya nggak? Ada kajiannya nggak? Ada zikirnya apa nggak? Itu yang paling penting, ya. Makanya di sini kalif nafsak, paksa diri kalian untuk menyifati rasa tulus dan ikhlas sebagai Allah Subhanahu wa taala, sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai nabi kita, agama Islam sebagai agama kita. Paksakan diri kalian untuk menyifati rasa ketulusan dan rasa keridhaan yang ada dalam diri kalian, ya. Jangan cukup dengan hanya pembicaraan, perkataan, cuma amal perbuatannya nggak ada, sia-sia, hampa, kosong, tong kosong nyaring bunyinya, nggak ada apa-apanya. Nauzubillahi min buat amal, bukti itu, ya, amal dan bukti. Fa innahu qalilun yatwa, itu sedikit manfaatnya, ya. Wa in kana la yakhlu an manfaatin, kalau enggak itu terkosong dari manfaat. Jangan sampai hal itu terjadi. Wa kadzalika faf'al fi jami' ma taqulu min al-adhkar wal adiyah wan nahwiha. Demikian kerjakan semua apa yang kalian lakukan, apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian katakan, dari zikir-zikir, mengingat kepada Allah, menyebut nama Allah, dan doa-doa dan lain sebagainya, doa, sholawat, semuanya amalin, ya, kerjain, laksanain, perbanyak semuanya, ya. Talib binafsi wa talib nafsak bihaqaiqiha wal ittisaf bima'aniha. Tuntut diri kalian dengan hakikat doa yang kalian panjatkan, zikir yang kalian sebutkan, salawat yang kalian lantunkan, semuanya ayati. Tuntut diri kalian untuk istiqomah, konsisten di dalamnya. Wal ittisah bi ma'aniha, menyifati dengan maknanya, mengayati, tadabbur, menikmati Allah, bukan menikmati indahnya suaranya, artinya yang lebih penting. Contoh dari hal itu, tatkala kalian mengatakan subhanallah. Subhanallah artinya maha suci Allah. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Apa subhanallah itu? Kalian dengan mengatakan subhanallah, mumtali'ul qalbi bitanzihillah wa ta'dimihi, kalian memenuhi hati kalian dengan mengagungkan, menyucikan Allah, membesarkan Allah. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maha suci Allah, ya. Agungkan, membesarkan Allah, menyucikan Allah sesuci-sucinya. Jadi bukan sekedar subhanallah, enggak, cuma mengagungkan, membesarkan, menghayati maknanya, ya. Wa inda qaulika, tatkala mengatakan alhamdulillah
Segala puji milik Allah. Apa kata Allah? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gak ada rasanya. Tapi alhamdulillah yang memenuhi hati dengan memuja dan memuji Allah terhadap segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dahsyat, itu luar biasa. Ya. Wa inda qaulika, dan kalian tatkala mengatakan Rabbighfirli, doa, zikir, doa, Rabbighfirli, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Banyak lalai, banyak dosa, banyak maksiat, banyak tipu daya setan, banyak tipu daya dunia ya Allah. Jangan sampai saya lalai, jangan sampai saya sesat, jangan sampai saya su'ul khotimah ya Allah. Ya, itu dengan apa? Rabbighfirli ya Allah, ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Mumtali'an minar raja, hati kita penuhi dengan permohonan kepada Allah, harapan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Kalau nggak ada permohonan sama Allah, nggak ada roja sama Allah, ya percuma kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wali walidayya, ya, waliman ahsana ilaina wal mu'minina wal mu'minat wali masyayikhina wali muallimina wa dawil huquq alaina. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni semuanya karena zikir-zikir tersebut sangat dahsyat, sangat luar biasa, sangat mengandung hikmah dan pelajaran buat kita semuanya insyaallah. Ya. Wa min khaufihi alla yaghfir laka, ya, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan harapan Allah mudah-mudahan ampuni dosa-dosa kita. Amin. Ya. Wa min khaufi, dan rasa takut kita, takut Allah nggak ngampuni dosa-dosa kita. Itu yang kita khawatirkan, itu yang kita takutkan, itu yang kita harus waspadai, dan itu yang harus kita hati-hati. Fakis ala dalik, kiaskan zikir-zikir yang lain, kiaskan doa-doa yang lain, kiaskan salawat-salawat yang lain, biar dihayati, direnungi artinya, maksud tujuannya. Kadang-kadang meneteskan air mata kita semuanya karena terlalu banyak maksiat, banyak dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar menghayati makna dari sebuah kehidupan. Wajtahid fil hudur ma Allah, bersungguh-sungguhlah untuk hadir bersama Allah. Maksudnya berhadir sama Allah, sholat, ya, sholat wajib, sholat berjamaah, sholat sunnah mutlak. Kita berkomunikasi, berdialog, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hudur sama Allah. Hadir majelis ilmu, hadir kajian, hadir majelis taklim, hadir sholawatan, semuanya i'tikaf, istiqomah, berkah. Kita hadirkan Allah di sini, kita hadirkan Rasulullah di sini, kita hadirkan hati kita di sini untuk semakin baik, semakin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tadabbur, ya, wa tadabbur ma'ani ma taquluhu, hayati, renungi apa yang kalian katakan dari zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian sampaikan, ya. Wajtahid fil ittisaf bima yuhibbu Allah taala minka wal ittinabi lima yakrahu, dan bersungguh-sungguhlah dalam menyifati hal-hal yang Allah cintai dalam diri kalian, ya, yang Allah cintai dalam diri kalian, semuanya laksanakan, kerjain. Jangan sampai putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala sesuatu apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjaga hati kita semuanya, menjaga pikiran kita semuanya, menjaga istiqomah kita semuanya, menjadi manusia-manusia yang baik, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Sedikit pengumuman, malam Sabtu depan majelis Al-Madad insyaallah berada di kediaman Al-Faqir di Jalan Muja Kompong nomor 200, Perigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tanggal 1 Juli malam Sabtu depan berada di kediaman Al-Faqir, Jalan Muja Kompong, Perigi Baru nomor 200, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Diharapkan kehadiran semuanya. Malam Sabtu depan, malam istiqomahnya Majelis Al-Madad. Kemudian untuk minggu besok, minggu pagi jam 10 pagi
buat calon bidadari-bidadari surga yang ada di dunia, buat anak-anak wanita, buat emak-emak wanita yang berjenis kelamin wanita, diharapkan kehadirannya Minggu tanggal 26 Juni jam 10 pagi di rumahnya Habib Lutfi, kajian kitab Akhlak lil Banat dan kajian kitab Burdah, ya khusus perempuan, ya khusus wanita. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.